Biografi Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Salsai Thracia, Yunani. Dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang ahli fisika, kenamaan, dan ia juga menjadi tabib pribadi Raja Aimtas II dari Makedonia, kakeknya Alexander Agung. Namun, ayahnya meninggal saat Aristoteles berusia 15 tahun. Karenanya, Aristoteles diasuh oleh pamannya yaitu Proxenus, saudara ayahnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi murid Plato selama 20 tahun di Athena. Di bawah asuhan Plato, ia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Selain itu, ia juga memperdalam ilmu filsafat saat menjadi murid Plato. Aristoteles memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang di luar akademia. Pelajaran matematika yang diperoleh itu di akademia. Aristoteles memperoleh pengetahuan yang cukup luas. Kecerdasan yang dimilikinya juga memudahkan Aristoteles menguasai sampai mendalam hampir semua ilmu di masanya. Kemudian, pemikiran Aristoteles. Aristoteles memiliki pemikiran yang berbeda dengan gurunya yaitu Plato. Ia berpendapat bahwa kebaikan itu diperoleh dengan jalan alam, pembiasaan, dan pembukaan akal. Sumber pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan indrawi yang didapat lewat pengalaman. Artinya bahwa ilmu pengetahuan itu hanya bisa didapatkan oleh panca indera manusia yang nyata, bukan melalui penerangan atau ID. Oleh karena itu, jika manusia tidak memiliki pengalaman dalam segala bentuknya, ia tidak akan mengetahui realitas apapun. Aristoteles tidak mengenal adanya pengetahuan, ide, atau rasio yang mendahului pengalaman, karena baginya hanya pengalaman empiris sebagai satu-satunya asas untuk mendapatkan penilaian yang benar. Filsafat menurut Aristoteles itu terbagi menjadi 3, yaitu filsafat logika, filsafat teoretika, dan filsafat praktika. Yang pertama, filsafat logika. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui 2 cara, yaitu induksi dan deduksi. Metode induksi inilah yang dikembangkan oleh Aristoteles guna mendapatkan pengetahuan. Sedangkan metode deduksi yaitu suatu kenalan silogistik yang belum berangkat dari pemikiran umum menuju sesuatu yang khusus. Yang kedua adalah filsafat teoretika. Filsafat teoretika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika. Yang pertama adalah ilmu fisika. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya itu terbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir atau kekal. Sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, tanah, dan air. Yang kedua yaitu metafisika. Metafisika yaitu berpusat pada persoalan bentuk. Bentuk dikemukakan sebagai pengganti pengertian dari dunia ide Plato yang ditolaknya. Berbeda dengan Plato yang memisahkan ide dan kenyataan lahir. Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda. Yang ketiga adalah matematika. Ilmu matematika yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggaan hanya ada di dalam konsep saja. Pemikiran ini kemudian menjadi perdebatan pada generasi setelah beliau. Pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam matematika adalah tentang logika dan analisis. Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan pada semua bidang ilmu, termasuk bidang matematika. Yang ketiga yaitu filsafat praktika. Filsafat praktika terbagi menjadi 2 bagian, yaitu etika dan politika. Etika itu adalah kesusilaan dalam hidup perorangan, dan ekonomi itu adalah kesusilaan dalam hidup kekeluargaan. Yang kedua yaitu politika. Politika adalah kesusilaan dalam hidup kenegaraan. Pengaruh Aristoteles dalam matematika.
Aristoteles merupakan filsuf pertama yang menjadikan logika sebagai ilmu, sehingga disebut sebagai logika scientia. Namun, istilah logika belum digunakan pada saat itu. Apa yang kemudian disebut Aristoteles logika antara lain analitika, yang mana secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Selain hukum dasar logika, Aristoteles juga mengemukakan hal yang disebut dengan kategori. Kategori berasal dari bahasa Yunani, yaitu kategoria, yang pada mulanya berarti penguraian fakta yang dikemukakan oleh seorang penuntut umum di depan mahkamah rakyat terhadap terdakwa pada zaman Yunani purba. 10 kategoria yang dimaksud oleh Aristoteles adalah yang pertama, ousia, yang berarti apakah substansinya, jawabannya berupa jenis substansi tersebut. Yang kedua, poson atau kuantitas, yang berarti berapa, jawabannya berupa angka. Yang ketiga, poion atau kualitas, yang berarti bagaimana mutunya, jawabnya berupa sifat. Yang keempat, prosti atau relasi, yang artinya hubungannya, jawabannya berupa keterhubungan. Yang kelima, po atau tempat, yang berarti di mana, jawabnya berupa tempat. Yang keenam, pot atau waktu, yang berarti kapan, jawabnya berupa waktu. Yang ketujuh, polein atau aksi, yang berarti apa aksi atau tindakannya, jawabannya berupa aktivitas. Yang kedelapan, paschein atau pasivitas, yang berarti bersemangat atau pasif, jawabnya berupa kepasifannya. Yang kesembilan, keistai atau posisi, bagaimana posisinya, jawabnya berupa posisi substansi. Yang kesepuluh ada echein atau kondisi, yang berarti bagaimana kondisinya, jawabnya berupa kondisi substansi. Bagi ilmu pengetahuan, logika merupakan suatu keharusan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada logika. Ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada logika tidak akan pernah mencapai kebenaran ilmiah. Sebagaimana dikemukakan oleh Jan Hendrik Rapar, jika logika benar-benar merupakan alat bagi seluruh ilmu pengetahuan, maka dari itu mempelajari logika berarti telah menggenggam kunci untuk membuka pintu masuk ke berbagai disiplin ilmu pengetahuan.